Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrofil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun pada malam hari ini dalam keadaannya hujan, tapi kita semua ini dalam keimanan-keimanan, dalam keyakinan-keyakinan, di dalam perjalanan-perjalanan kita. Pada malam hari ini cuacanya hujan, tapi masih bisa menghadiri dalam rangka acara tahlilan. Pada malam Rabu ini acaranya tahlilan. Kita semua ini meyakini bahwa acara tahlilan ini perbuatan-perbuatan yang baik, yang bagus, dan yang benar, dan yang mulia. Kita semua ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua ini wajib bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam keadaan sehat walafiat ini sehingga kita semua ini bisa menghadiri dalam rangka acara tahlilan pada malam hari ini. Pada malam hari ini membahas di dalam kitab Nurjati. Di dalam kitab Nurjati itu yang berbunyi Jud Amma. Jud Amma itu maknanya Jimpa Seju, itu maknanya junjungan atine menusane. Dal tasjid ing perjalanan ajaroba saking Gusti Allah. Alif jaber a ing atase Gusti. Mim jaber ma maknanya Muhammad. Jadi kita semua ini di dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua ini harus mendekatkan diri terhadap Sang Pencipta atau ing Gustine atau Tuhannya. Karena di dalam Jimpa Seju maknanya junjungan atine manusianya. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah, junjungan umat manusianya itu siapa para jamaah? Sekali lagi
junjungan umat manusianya itu siapa? Para jamaah? Tentu Sang Pencipta, tentu Gusti Allah, tentu Tuhannya, tentu ing saking Gustine. Segala sesuatu itu yang membuat junjungan-junjungan Sang Pencipta itu atau ing Gustine atau Gusti Allah atau Tuhannya itu siapa? Para jamaah? Umat manusia. Saya mau bertanya lagi, siapa yang membuat junjungan-junjungan hati umat manusianya? Para jamaah. Jadi semuanya itu di dalam jimpaseju, junjungan hati manusianya itu adalah Gusti Allah. Yang membuat juga itu umat manusia. Karena tidak ada yang lain yang menjunjungkan terhadap Sang Pencipta atau Gusnya atau Gusti Allah kecuali makhluk namanya manusia. Satu hewan tidak bisa menjunjung, meyakini atau memedomi terhadap Sang Pencipta. Satu hewan pun tidak bisa menjunjungi atau meyakini terhadap Sang Pencipta. Yang bisa meyakini itu, yang bisa memedomi itu makhluk namanya manusia. Kalau sebangsa jin, kalau sebangsa malaikat itu hanya Allah yang tahu apakah meyakini, apakah tidak. Karena sebangsa jin atau sebangsa malaikat itu ada perbedaan-perbedaan terhadap umat manusia, yaitu ada tirai-tirai dinding pemisah di antara kita dan sebangsa jin dan sebangsa malaikat. Itu di dalam jimpaseju. Lalu di dalam dal tasjid ini ing perjalanan ajaroba saking Gusti Allah. Bila umat manusianya ingin selamat dunia dan akhirat, jadi kita ini harus meyakini, harus memedomi, harus mengimani terhadap ing saking Gustine atau Gusti Allah. Karena di dalam dal tasjid ing perjalanan ajaroba saking Gusti Allah. Lalu dikasih sandangan dal jaberda di dalam dal kecil ing manusianya ajaroba saking Gusti Allah. Lalu di dalam zal besar itu ajaroba saking datnya Gusti Allah. Lalu dikasih sandangannya lagi dal besar, yaitu dal jaberda. Itu ing maknanya ing manusianya ajaroba saking datnya Gusti Allah. Kita semua ini harus berjalan di dalam hati dan pikiran kita, di dalam jasad kita. Kita ini harus menjalankan perintah-perintah dari Sang Pencipta, dari Gusti Allah. Bila menginginkan sesuatu, bila menginginkan selamat dunia dan akhirat. Karena bila kita semua ini yakin terhadap Sang Pencipta, yakin terhadap Gusti Allah, yakin terhadap Tuhannya, yakin terhadap ing saking Gustinya, kita semua ini dipastikan bisa tertolong. Tapi dengan satu syarat, yaitu iman, takwa, tawakal. Iman ini meyakini bahwa di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Di dalam dunia ini ada Sang Pencipta. Saya diciptakan oleh Sang Pencipta. Jadi saya mematuhi segala sesuatu perintah-perintah dari Sang Pencipta. Takwa itu maknanya perintah-perintah. Jadi kita semua ini harus meyakini dan menjalankan perintah-perintah dari Sang Pencipta atau yang Gustine atau Gusti Allah.
Lalu tawakal. Tawakal itu ketekunan. Kita ini menjalankannya. Bila tekun pasti tercapai. Bila tekun pasti terwujud. Tentang apapun. Pekerjaan apapun. Bila dikelawani ketekunan di dalam perjalanan umat manusianya. Karena di dalam lam hijab berlah ing perjalanan jalan. Segala sesuatu umat manusianya itu pasti ada perjalanannya bila ingin sukses. Segala sesuatu umat manusianya itu tidak ada yang instan. Segala sesuatu itu semuanya butuh proses. Karena Sang Pencipta pun menciptakan makhluk-makhluk, seluruh makhluk itu butuh proses, butuh perjalanan. Saya kasih contoh terhadap diri umat manusia saja supaya jelas dan gamblang. Sang Pencipta menciptakan makhluk namanya manusia. Itu dari cairan, getih, daging, lalu disifat bentuk manusianya, lalu dikasih roh. Lalu terwujudlah umat manusianya itu di dalam alam rahim, yaitu namanya si jabang bayi. Lalu si jabang bayi itu keluar dari alam rahim. Jadilah umat manusia seperti kita ini. Sang Pencipta pun menciptakan makhluk itu butuh proses. Tidak ada yang instan. Apalagi umat manusia kita semua ini. Keinginannya, kebanyakan orang keinginannya itu instan semua. Kebanyakan orang tidak kesemuanya, tapi kebanyakannya. Tentang usaha inginnya langsung jadi. Seandainya berhasil berlipat-lipat ganda. Berhasil berlipat-lipat ganda itu butuh proses, butuh perjalanan. Tidak ada yang instan. Saya terciptanya di dalam dunia ini tidak langsung dewasa. Itu terciptanya diri kita semua ini dari cairan, getih, daging, sifat bentuk manusia, lalu dikasih roh, lalu keluar dari alam rahim. Kita semua ini terciptanya itu dari kecil. Lalu dengan butuh proses perjalanan di dalam ketekunan kedua orang tua kita membesarkan kita hingga seperti saat ini. Seperti usaha pun tidak ada yang langsung besar. Itu usaha pun sedikit demi sedikit, itu entar bertambah. Cuman bertambahnya itu butuh proses, butuh waktu. Tidak ada yang bisa menentukan waktu-waktu usahanya. Yang bisa menentukan itu Sang Pencipta, bukan makhluk-makhluknya. Manusia siapapun tidak bisa menentukan tentang rezeki. Sebanyak apapun itu tidak akan bisa. Yang bisa menentukan tentang rezeki itu adalah Sang Pencipta. Karena jodoh, rezeki, laipati itu hanya Allah yang tahu, hanya Sang Pencipta yang tahu, bukan makhluk-makhluknya. Bila ada orang yang bisa tentang penentuan yang keempat itu, jangan dipercayai. Karena segala sesuatu itu butuh proses, butuh perjalanan. Karena Sang Pencipta pun menciptakan makhluk itu butuh proses dan butuh perjalanan. Seandainya umat manusia menginginkan tentang rezeki, itu butuh proses dan butuh perjalanan. Tidak ada yang langsung banyak, tidak ada yang langsung besar. Karena diri umat manusianya itu di dalam kitab Pancarut Sejatine Urip itu
semuanya itu dari awal, lalu besar. Itu tidak mungkin langsung besar. Contohnya, si jabang bayi itu lahir, itu tidak ada yang langsung dewasa. Itu sejak kecil, umurnya baru 1 hari seandainya keluarnya. Di dalam 9 bulan dikandung di dalam rahim ibu, lalu keluar di dalam rahim ibu. Dalam 1 hari itu keluarnya, apakah si jabang bayi itu langsung dewasa para jamaah? Para jamaah ini tambah pintar dan tambah pandai menjawabnya dengan jelas dan gamblang. Tadi jawabnya gak jelas arahnya kemana, tapi sekarang ini jawabnya pas dan benar. Berarti manusia di dalam lingkungan jamaah ini semuanya asal usulnya itu dari si jabang bayi semua. Benar atau tidak para jamaah? Jelas tidaklah umat manusia bila menyalahkan tentang umat manusianya itu bila lahirnya bukan dari si jabang bayi. Semuanya umat manusianya itu lahirnya dari si jabang bayi semua. Tidak ada yang langsung besar. Bila ada yang menyatakan bahwa umat manusia itu lahir langsung besar, berarti umat manusianya itu bohong besar. Karena segala sesuatu kelahiran itu semuanya itu dari awal, semuanya itu dari dasar. Tentang rezeki pun itu semuanya dari dasar dulu, tidak langsung besar. Tentang usaha apapun. Contohnya saya sendiri, saya penjualan pedagang, itu enggak langsung besar. Para jamaah juga penjualan atau berdagang, itu enggak langsung besar. Sedikit demi sedikit. Bila umat manusianya kelawan ketekunan di dalam perjalanan mencari rezeki, bila umat manusianya menekuni, dipastikan mendapatkan kenikmatan di dalam perjalanan ketekunan umat manusia. Karena segala sesuatu umat manusianya itu butuh proses, butuh ketekunan. Usaha itu kelawan ketekunan, tapi jangan lupa dengan doa-doa terhadap Sang Pencipta, permohonan terhadap Sang Pencipta untuk mengabulkannya di dalam perjalanan kita mencari rezeki, minta ridhonya dari Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gustine atau Tuhannya. Umat manusianya itu terhadap Tuhannya itu yang dibutuhkan adalah ridho dari Sang Pencipta. Bila umat manusianya mendapatkan ridho dengan biidznillah, kalau ridho Gusti Allah, antara umat manusianya itu mendapatkan kenikmatan di dalam usahanya. Jadi kita semua ini yang memiliki usaha, kita harus memperbanyak doa-doa dan permohonan terhadap Sang Pencipta. Karena di dalam alif jabar a ing atase Gusti, segala sesuatu yang mengatasi itu adalah Gusti, tidak ada yang lain. Tentang rezeki, tentang yang lain-lainnya, tentang kenikmatan, semuanya itu yang mengatasi itu adalah Gusti, tidak ada yang lain. Bila ada orang yang bisa menentukan ini A, ini B, semuanya bisa menentukan
Karena zaman-zaman sekarang ini umat manusianya yang saya membingungkan. Ini banyak yang menjadi Tuhan-Tuhan, banyak yang menjadi penentuan-penentuan terhadap umat manusia. Karena umat manusianya udah salah kaprah. Karena umat manusianya zaman-zaman sekarang mengakunya yang paling pintar, mengakunya yang paling benar, mengakunya yang paling suci. Zaman-zaman sekarang ini manusianya banyak yang menjadi Tuhan-Tuhan dan bisa menentukan nasib-nasib seseorang. Karena di dalam alif jabr a ing atase Gusti, mim jabr ma maknanya Muhammad. Segala sesuatu penentuan-penentuan di dalam dunia ini atau besok itu bukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena penentuan-penentuan di dalam dunia, penentuan-penentuan antar besok, itu bukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang bisa menentukannya. Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu makhluk atau tidak para jamaah? Para jamaah ini udah tahu bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu makhluk. Tapi oleh golongan-golongan para alim ulama, kiai, ustadz, atau habaib, atau gus-gus, atau buya-buya, atau imam-imam, atau para sahabat-sahabat, bahwa ucapan-ucapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sebagai penentuan-penentuan umat manusia di dalam dunia ini, khususnya orang Islam. Penafsiran-penafsiran seperti itu kurang pas dan kurang benar. Karena penentuan-penentuan itu adanya di diri Sang Pencipta. Karena di dalam alif jabr a ing atase Gusti, yang mengatasi segala sesuatu itu adalah Gusti, tidak ada yang lain. Lalu ain uin ing santuhune pangeran kang berhak, yang hakiki hak yang pasti itu adalah Gusti, bukan yang lain, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia, bukan nabi, bukan para alim ulama, kiai, ustadz, atau gus-gus, atau buya-buya, atau para imam, atau para sahabat. Itu bukan yang menentukan siapapun. Yang menentukan itu adalah insatuhune pangeran kang berhak, yang hakiki tentang penentuan-penentuan ntar besok, tentang penentuan-penentuan di dalam dunia. Itu adalah Sang Pencipta, tidak ada yang lain, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Lalu di dalam nun jareni ing kekuasaan ing Gustine, segala sesuatu yang berkuasa tentang penentuan-penentuan itu adalah yang maha kuasa, bukan makhluk-makhluknya, bukan umat manusia. Titel apapun umat manusianya itu tidak bisa menentukan sesuatu di dalam dunia atau entar besok di akhirat. Itu segala sesuatu urusan-urusan hablum minallah atau hablum minanas, yang bisa menentukan itu adalah ing saking Gustine, tidak ada yang lain, bukan umat manusia. Umat manusia titel apapun tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa menentukan tentang hablum minanas atau hablum minallah, atau penentuan-penentuan di dalam dunia, atau penentuan-penentuan entar besok. Semuanya tidak ada yang mampu tentang urusan seperti itu, karena umat manusianya itu seorang makhluk. Penentuan-penentuan besok itu adanya di dalam nun jareni ing kekuasaan ing Gustine semua, bukan makhluk-makhluknya. Lalu dilanjutkan dengan kapasekum, maknanya ujung. Segala sesuatu penentuan-penentuan umat manusianya itu adanya
di diri Sang Pencipta semua, adanya di diri Tuhan semua, adanya di diri ing saking Gustine semua, adanya di diri Allah semua. Penentuan-penentuan ujung-ujung makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini, penentuan-penentuannya itu adanya di Sang Pencipta semua, bukan adanya di umat manusia, bukan adanya di seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini. Penentuan-penentuan umat manusianya itu atau makhluk-makhluk yang lain itu adanya di paling ujung itu adalah Sang Pencipta penentuan-penentuannya. Umat manusianya itu titelnya Nabi, tidak bisa menentukan segala sesuatu, hablum minanas atau hablum minallah. Titelnya para sahabat tidak bisa menentukan hablum minanas atau hablum minallah. Titelnya para imam, semuanya tidak akan bisa, tidak akan mampu menentukan hablum minallah atau hablum minanas. Penentuan-penentuan para imam semuanya tidak akan mampu urusan-urusan hablum minallah atau hablum minanas. Penentuan-penentuan alam dunia, penentuan-penentuan alam besok di akhirat. Para alim ulama, para kiai, para ustadz atau para gus-gus atau buya-buya, para habaib tidak akan mampu, tidak akan bisa. Yang bisa itu adalah hakiki, hak yang pasti itu adalah Sang Pencipta. Jadi kita semua ini pasrahkan saja terhadap diri kita ini terhadap Sang Pencipta. Bila ada orang yang bisa menentukan entar besok, jangan dipercayai. Karena segala sesuatu entar besok itu hanya Allah yang tahu, hanya Sang Pencipta yang tahu, hanya Tuhannya yang tahu, hanya ing saking Gustine yang tahu, bukan umat manusia. Umat manusia titel apapun jangan dipercayai bila mengetahui entar-entar besok. Saya kasih contoh, seorang nabi udah mati atau belum para jamaah? Para nabi itu banyak yang mati. Apakah tahu penentuan-penentuan besoknya? Kan tidak ada yang tahu. Para sahabat banyak yang mati tidak? Para sahabat pun tidak ada yang tahu apakah di sananya nikmat, apakah tidak. Para imam banyak yang mati tidak? Para imam pun banyak yang mati, tapi tidak ada yang tahu nasibnya bagaimana. Apakah kenikmatan-kenikmatan, apakah kesengsaraan-kesengsaraan. Para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau para habaib itu banyak yang mati. Apakah tahu, apakah tidak entar besok para jamaah? Namanya makhluk itu tidak ada yang tahu entar besok itu. Tapi umat manusia zaman-zaman sekarang banyak yang menjadi Tuhan-Tuhan. Bisa menentukan entar di surga begini, entar di neraka begini. Apakah para alim ulama, kiai, ustadz atau gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para sahabat atau nabi, apakah udah ke sana para jamaah? Semuanya makhluk namanya manusia itu belum ke sana. Belum ke neraka, belum ke surga. Tapi ada yang pernah ke surga itu adalah Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Cuman itu yang pernah ke sana. Yang lain itu belum pernah ke sana. Karena Nabi Adam alaihi salam itu bibit umat manusia. Jadi kita semua ini jadilah manusia yang mulia. Jangan jadi manusia yang tidak berguna. Karena asal-usul Nabi Adam alaihissalam itu dimuliakan oleh Sang Pencipta.
Kita semua itu turunan Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita ikutilah Nabi Adam alaihissalam, karena yang membawa kemuliaan. Bila zaman-zaman sekarang ini banyak orang pintar, cuman hanya titelnya saja, tapi tidak ada bergunanya, karena udah melampaui batas-batas makhluk, karena dia ingin melampaui batas-batas Sang Pencipta, karena bisa menentukan surga begini, bisa menentukan neraka begini. Itulah yang saya sebut umat manusianya itu tidak berguna, karena Sang Pencipta itu memuliakan makhluk, namanya manusia dimuliakan, tapi manusianya bisa ikut campur urusan-urusan hablum minallah, urusan-urusan Gusti Allah. Padahal hakiki, hak yang pasti tentang itu urusan Gusti Allah, bukan urusan-urusan makhluk-makhluknya, bukan urusan-urusan umat manusia. Yang saya bingungkan itu seperti itu. Kita semua ini, seandainya ada orang yang berbicara, saya tahu tentang itu, jangan dipercayai, karena umat manusianya itu oleh Sang Pencipta itu hanya sekedar untuk menjalankan perintah-perintah di dalam tugas-tugasnya, di dalam perjalanan-perjalanannya. Karena umat manusianya itu dikasih tugasnya itu untuk menjalankan kebaikan-kebaikan di dalam dunia. Cukup sekian saja pengawasan atau pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faidahnya. Bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya berbicara seperti ini di dalam kitab Pancung Urip Sejati Urip dan di dalam kitab Nur Jati. Ini berbicara real dan nyata, tidak saya buat-buat, tidak saya selewengan tentang ayat atau tentang kitab. Itu real dan nyata dari kitab Pancung Urip Sejati Urip dan dari kitab Nur Jati. Saya menyampaikan pada malam hari ini sebenar-benarnya, bukan yang salahnya. Saya menyampaikan ini yang baik, yang bagus, yang benar dan yang mulia. Cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.